Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Dika Andrian, and I will be your presenter. In this session, I will discuss an interesting topic titled Game Theory: The Science of Strategic Interaction. Game theory is not just about games, but about how we make decisions. When your outcomes depend on others, so let's begin. First slide. Game theory, the science of strategic interaction. Baik, saya mulai dari konsep dasar terlebih dahulu. Game theory atau kita sebut teori permainan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana seorang individu, kelompok, atau organisasi mengambil keputusan dalam suatu situasi yang saling bergantung. Nah, yang dimaksud dengan strategic interaction adalah kondisi di mana hasil dari sebuah keputusan tersebut tidak hanya ditentukan oleh pihak kita sendiri, tetapi juga oleh pihak orang lain. Misal, dalam dunia bisnis, kita selalu berusaha menurunkan harga perusahaan, lalu lain harus memutuskan apakah ikut menurunkan harga atau tetap mempertahankan harga. Nah, contoh yang lain lagi dalam kehidupan sehari-hari. Misal, kita bekerja dalam sebuah tim. Kita akan mempengaruhi hasil tim, dan keputusan orang lain juga mempengaruhi kita. Jadi, game teori tersebut membantu kita menjawab pertanyaan seperti ini. Apakah keputusan terbaik yang harus saya ambil? Bagaimana kemungkinan orang lain akan bertindak? Dan bagaimana hasil akhir dari interaksi tersebut? Dengan kata lain, game teori adalah alat untuk membuat keputusan yang rasional dalam suatu situasi yang kompleks. Slide 2. From ancient wisdom to modern science. Selanjutnya, kita masuk ke dalam sejarah dan perkembangan game teori. Sebenarnya, konsep ini sudah ada dari sejak zaman kuno. Filsuf seperti Plato sudah membahas bagaimana manusia dapat membuat keputusan dalam situasi konflik. Selain itu, seorang matematikawan bernama Cardano juga mempelajari permainan peluang yang menjadi dasar awal dari teori permainan. Namun, game teori baru benar-benar menjadi ilmu formal pada tahun 1944. Hal ini ditandai dengan terbuktinya buku karya John van Neumann dan Oscar Morgenstern yang berjudul Theory of Game and Economic Behavior. Mereka mengembangkan model matematik untuk menganalisis interaksi antar individu yang memiliki kepentingan berbeda. Sejak saat itu, game teori berkembang sangat pesat dan digunakan di berbagai bidang seperti ekonomi, ilmu komputer, biologi, dan ilmu sosial. Untuk ilmu ekonomi sendiri digunakan untuk menganalisis persaingan pasar dan strategi bisnis. Yang kedua itu ada ilmu komputer. Nah, ilmu komputer ini mempelajari yaitu dalam pengembangan dan kecerdasan buatan. Ketiga, ada ilmu biologi, itu untuk memahami evolusi dan perilaku makhluk hidup. Keempat, ada ilmu sosial. Ilmu sosial ini digunakan untuk menganalisis konflik dan bekerja sama antar manusia. Nah, artinya game teori bukan hanya teori abstrak,
namun sangat relevan dengan kehidupan nyata. Nah, sekarang kita masuk ke contoh paling terkenal, yaitu game teori, yaitu Prisoner is Dilemma. Bayangkan ada dua orang tersangka yang tertangkap dan diinterogasi secara terpisah. Mereka tidak bisa komunikasi satu sama lain. Masing-masing memiliki dua pilihan, cooperate atau diam, tidak mengkhianati temannya, dan dua, defect, mengkhianati dan menuduh temannya. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Jika keduanya dikam, maka mereka hanya mendapat hukuman ringan, misalnya 1 bulan. Nah, jika salah satu mereka berkhianat dan salah satu mereka diam, yang berkhianat bebas, sedangkan yang diam mendapat hukuman berat 10 bulan. Jika keduanya berkhianat, maka mereka masing-masing mendapatkan hukuman sedang, yaitu 6 bulan. Nah, disinilah muncul dilema. Secara logika individu, setiap orang berpikir lebih baik saya berkhianat karena jika lawan saya diam, saya bebas, dan jika saya berkhianat, saya tidak terlalu rugi. Akhirnya, kedua orang itu cenderung memilih berkhianat. Padahal, jika mereka bekerja sama secara diam-diam, hasilnya justru lebih baik untuk keduanya. Ini menunjukkan bahwa keputusan secara individu tidak selalu menghasilkan hasil terbaik secara bersama-sama. Konsep equilibrium dari contoh tadi muncul konsep penting yaitu bernama Nash equilibrium. Nash equilibrium adalah konsep di mana tidak ada yang pernah bisa mendapatkan hasil lebih baik dengan mengubah strategi secara sepihak. Dalam kasus Prisoner Dilemma, ketika kedua pemain berkhianat, tidak ada yang bisa memperbaiki hasilnya tanpa kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, kondisi tersebut disebut dengan Nash equilibrium. Meskipun hasilnya bukan yang terbaik secara keseluruhan, kondisi ini tetap stabil. Konsep ini sangat penting karena yang pertama itu digunakan dalam strategi bisnis, kedua digunakan dalam negosiasi, ketiga bahkan digunakan dalam kebijakan pemerintah. Selanjutnya masuk ke dalam analisis dan insight. Dari pembahasan tersebut kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, keputusan individu tidak selalu menghasilkan hasil terbaik secara kolektif. Kedua, kepercayaan dan komunikasi sangat penting dalam kerjasama. Ketiga, strategi harus mempertimbangkan tindakan orang lain. Nah, game teori mengajarkan kita untuk berpikir lebih strategis, tidak hanya fokus pada keuntungan pribadi, tetapi juga mempertimbangkan interaksi dengan pihak lain. So, from this discussion, we can understand that game theory help us analyze strategic discussion is situation where outcome depend on multiple player. It show use that rational choice do not always let the best collective outcomes, and strategy play a crucial role in decision making. That your for attention, and I hope this presentation give you a better understanding of game theory. Thank you very much. Good morning.